Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Bang Jana atau Edsel Jana Story ya teman-teman. Kisahnya keren banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai berlama-lama lagi, nggak pakai berbahasa-basi kepanjangan lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Hari ini, kekasih gaibku. Ketika orang lain tengah sibuk dengan kegiatan dan hidupnya masing-masing, Ilham justru terlalu santai dengan apa yang ia lakukan, yang mana tidak ada yang ia lakukan. Di saat ini tengah menganggur dan sedang tidak ingin mencari kerja di tempat yang lain. Sebelumnya, Ilham sudah merantau di kota demi membuktikan kepada kedua orang tua dan lingkungan sekitar rumahnya pengurangan karyawan karena krisis moneter dan keadaan di kota yang tak kondusif membuatnya harus kembali ke desa. Ilham menatap tanaman rambat dan rumpun-rumpun bambu yang tumbuh subur di belakang rumahnya. Meski bukan dari keluarga yang kaya, namun keluarganya juga bukanlah yang berkekurangan. Keluarganya memiliki beberapa petak sawah dan rumah yang sederhana. Segelas kopi yang sudah dingin, rokok kretek dijepit di jari telunjuk dan jari tengahnya. Ia melamun tentang perjalanan hidupnya yang kembali menjadi beban keluarga dan sudah tentu semakin sulit untuk mendapatkan tambatan hati. Ia belum pernah punya hubungan dengan gadis manapun. Sekalipun ia punya, hubungan itu hanya sebatas dekat dan akrab. Dalam hatinya, dia ingin seperti orang-orang lain, atau seperti teman-temannya dulu saat sekolah. Ia merasa tak menikmati masa remaja seperti orang-orang lain, tak sempat mencicipi indahnya cinta monyet dan perasaan berbunga-bunga kala bertemu sang gadis pujaan hati. Semua itu karena kepadatan dan tuntutan orang tuanya untuk terus fokus dan membantu usaha tani mereka. Nafas dihela kasar, asap mengepul dari mulut dan hidungnya. Matanya nanar menatap rumpun bambu yang daunnya tertiup semilir angin. Derak-derak benturan dari satu batang bambu dengan batang bambu lainnya, juga gesekan daun yang melambai menghasilkan bebunyian yang bergemeresak. Sejenak ia ingin memejamkan mata, tertidur dengan hembusan angin yang terlalu sayang jika tak dimanfaatkan dan dinikmati. Rokok ia hisap dalam. Bagian yang tinggal sedikit dimatikan. Di atas dipan bambu ia merebahkan diri. Kedua tangannya ditaruh di atas perut. Nafasnya teratur, matanya terpejam dan perlahan terlelap. Ham, bangun. Ngapain kamu tidur di sini? Mana sudah mau senja. Suara seorang pria membuyarkan mimpi indah yang tengah ia rengkuh, apalagi dibarengi tepukan di pahanya. Iya, Ilham terasa matanya begitu perih dan berpasir, ditambah lagi dengan cara membangunkan yang membuatnya terkejut, membuat kepalanya mendadak sakit. Namun ia sempat linglung karena hari kini sudah mulai gelap. Jikalau ia tidak dibangunkan, sudah tentu nasibnya akan berbeda. Suatu yang pasti adalah dia akan menjadi donor untuk nyamuk yang entah berapa banyak. Ditambah ia pasti akan dilanda kebingungan karena terbangun dalam keadaan gelap di luar ruangan dengan derak benturan batang bambu yang tertiup angin. Ilham bangun dan bergegas menuju kamar mandi sambil membawa gelas berisikan sisa kopi yang sudah agak mengering karena menguap tertiup angin untuk ia letakkan di dapur.
Suara benturan antara gelas kaca dan sendok terdengar ketika Ilham menaruh barang yang baru saja ia pakai di tempat cucian piring. Matanya menatap sekitar. Lampu bohlam kuning menyala redup menerangi dapur. Tak ada hal yang aneh di sana, namun tiba-tiba saja dadanya menghangat. Ada perasaan aneh yang dirasakan, suatu perasaan yang baru kali ini ia alami. Rasanya begitu ceria, hangat dan berbunga-bunga. Ruang remang itu mendadak terasa terang. Seketika Ilham merasa mendapatkan semangat yang tak datang dari mana. Dia yang tadinya merasa malas dan sempat sakit kepala, tiba-tiba menjadi bersemangat untuk menuju kamar mandi yang letaknya tak jauh dari tempat ia berdiri. Handuk disambar, jalannya terasa tegas, padahal ia hanya diminta untuk mandi dan tak ada rencana untuk bepergian di malam harinya. Ilham menggenggam gagang arit. Ia diminta untuk membersihkan rumput yang sudah menggulma di area persawahan yang saat ini tengah ditanami palawija. Di bawah terik matahari, kaos yang ia kenakan basah oleh keringat yang sedari tadi mengucur deras. Kepalanya dilindungi oleh caping dari bambu. Beruntung, kaos lengan panjang yang ia kenakan dapat melindungi tubuhnya dari sengatan matahari yang tentu saja bisa membuat kulitnya menjadi terbakar dan menghitam. Sebenarnya, ia masih sangat ingin menjaga penampilannya, terlebih ia yang masih melajang. Meski sebelumnya ia sudah pernah menjalin hubungan asmara, namun itu sudah berlangsung sekian tahun yang lalu. Ia belum lagi bertemu dengan seseorang yang mampu menggetarkan hatinya. Di desa tempat tinggalnya, tentu saja ada gadis cantik yang ingin dikenalkan padanya, namun ia merasa belum cocok karena ia percaya bahwasanya jodoh tentu akan bertemu dengan cara yang istimewa, tanpa tanda, tanpa getaran hati yang hadir tanpa diminta. Nasi, sayur dan lauk ditata tepat di tengah bubuk. Ilham baru saja membasuh kedua tangannya sebelum ia membuka bekal yang dibawakan oleh ibunya dengan menggunakan sebuah rantang dari besi dengan motif bunga. Nasi dan lauk yang tadinya ada di dalam rantang langsung berpindah dan tersusun cantik di atas piring. Ilham, ayah dan ibunya melahap bekal itu dengan lahap dan nikmat. Dalam segala kecukupan, mereka sebenarnya bisa menyuruh orang lain untuk menggarap lahan. Tapi ayahnya di sini ingin menggarap lahan itu seorang diri untuk tetap memiliki kesibukan di masa pensiun yang tengah ia nikmati. Makanan sederhana dinikmati dengan hikmat dan penuh syukur. Namun, perasaan yang lebih dirasakan oleh Ilham sedari semalam, rasa hangat di dadanya masih saja terasa. Perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan yang sampai saat ini masih membuatnya penasaran apakah ini datang dari sesuatu atau apakah ini adalah fase di mana ia seharusnya menjatuhkan perasaannya pada seorang wanita. Ataukah sebenarnya ia tengah jatuh cinta pada seseorang yang tidak ia sadari sebelumnya? Ia tak pernah tahu. Menjelang sore, ketiganya pulang dengan lega. Pekerjaan mereka tentu akan jauh lebih ringan hingga beberapa hari ke depan. Tak ada gulma, pestisida pun sudah disemprotkan dengan sedemikian rupa. Sambil berjalan kaki, ketiganya berjalan beriringan. Ilham berjalan di belakang, sementara orang tuanya berjalan beriringan di depan. Ilham melangkahkan kakinya dengan santai di tepi jalanan yang berbatu. Kedua matanya mengedar dan menatap sekeliling sambil sesekali memandangi dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Namun, ada satu hal yang tiba-tiba saja menarik perhatiannya. Ia melihat seorang gadis cantik yang tengah tersenyum padanya, seorang gadis yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rambutnya hitam dan panjang digerai, bibir merah mereka menghantarkan senyuman tipis, matanya yang terang, bulu mata yang lentik dengan alis yang berjejer rapi membuat gadis itu menjadi perhatian Ilham. Jejaka itu membalas senyum, ingin rasanya ia menghampiri dan menjabat jemari gadis itu, hanya saja ia belum memiliki keberanian. Mungkin nanti, semoga saja ada kesempatan untuk bertemu lagi, gumamnya dalam hati. Bayangan gadis yang kemarin tersenyum padanya terus saja terngiang. Senyum simpul yang manis dari bibir merah mereka, juga bulu mata yang lentik membuat senyum Ilham terkembang tanpa ia sadari. Sambil menghembuskan asap dari rokok yang terbakar di sela-sela jarinya, bayangan senyum gadis itu tak kunjung hilang.
Ia harus segera mencari tahu siapa gadis itu. Kali ini hatinya bergetar, dadanya menghangat, dan rasanya berbunga-bunga. Ilham sadar kali ini ia sudah jatuh cinta pada pandangan pertama pada gadis yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Hembusan angin yang menggoyang dan membenturkan rumpun bambu di depannya membuat wajahnya terasa dingin. Ia menyurai rambutnya yang hampir menutupi mata. Ilham tersenyum. Ia lantas mematikan rokok dan menghabiskan kopinya. Ia bergegas menjejakkan kaki dan melangkah menuju kamar mandi. Sore ini dia harus berkeliling untuk mencari gadis itu dan menjabat jemarinya. Kaos oblong terbaik dipadukan dengan celana jeans, dipakai selaras dengan sepatu kets di kakinya. Sepeda gunung yang sudah lama tidak terpakai akhirnya kembali dipakai. Ia mengayuh santai menyusuri jalanan aspal ditemani semilir angin dan matahari sore yang masih terang dan belum memerah. Ia menatap kiri kanan. Sesekali ia tersenyum pada warga desa yang memanggilnya. Dalam senyumannya, kedua matanya sesekali melirik ke arah lain karena ia sedang mencari gadis yang kemarin tersenyum padanya. Ia terus mengayuh hingga ujung desa, hingga yang ia cari akhirnya ia temukan menjelang senja. Di bawah sebuah gapura, seorang gadis dengan kemeja berwarna biru muda dipadukan celana jeans hitam tengah berdiri dan tersenyum dengan latar langit senja yang memerah. Sandikala seperti merestui pertemuan mereka, Ilham bergegas menghampiri. Senyumnya seketika mengembang lebar, kedua matanya berbinar. Ia tidak bisa menyembunyikan perasaan hangat di dadanya. Rasanya begitu berbunga-bunga. "Sendirian aja, Dek?" tanya Ilham yang berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. "Iya, Mas. Ini baru mau pulang kok. Tadi baru dari rumah teman di desa sebelah," jawab gadis itu sembari tersipu, menandakan ia juga sebenarnya menyukai Ilham. "Oh iya, Ilham," ucap singkat sambil mengulurkan tangan dan mengajak bersalaman. "Hari ini," sambut gadis itu sambil menyambut uluran tangan Ilham. Keduanya pun berjabat tangan. Jemari lentik itu akhirnya berhasil ia genggam. Ilham begitu senang dan ia merasa jika ini adalah hari keberuntungannya. Keduanya pun bercengkrama. Ilham menuntun sepedanya sambil menemani Arini pulang ke rumahnya. Keduanya bercerita tentang hidup masing-masing sambil sesekali bercanda. Sipu malu tersemat di wajah keduanya, menandakan bahwasanya mereka memiliki perasaan yang sama. Tertarikan tak bisa disembunyikan hingga tanpa disadari. Keduanya pun tiba di sebuah rumah sederhana dengan dinding tembok bercat putih dan pagar besi setinggi dada yang membatasi rumah itu dengan jalanan yang berada di depannya. "Dek, Mas pulang dulu ya. Kapan-kapan apa boleh Mas ajak adik jalan-jalan?" pamit Ilham sambil menanyakan kemungkinan untuk berkencan selanjutnya. "Boleh, Mas," jawab Arani singkat sambil tersenyum malu. Wajahnya ditundukkan hingga rambut yang digerai tertiup angin dan menutupi separuh wajahnya. "Kalau begitu lusa Mas jemput ya. Kebetulan ada pasar malam di desa sebelah. Kita nanti bisa jalan-jalan sambil jajan di sana," ajak Ilham sambil berharap jawaban terbaik didapatkan. "Iya, Mas. Kalau begitu sampai ketemu lusa ya," jawab Arini. Ilham berpamitan. Ia mengangkat satu tangan dan melambai sembari mengayuh sepedanya menjauh dari Arini yang masih berdiri di depan pagar rumahnya. Gadis itu menyambut lambaian tangan dan senyum termanis yang pernah Ilham lihat terbubu di wajahnya yang ayu. Ilham mengayuh sepeda dengan matanya yang berbinar, wajah yang cerah, dan senyum lebar menggenggam. Ilham sampai di rumah tepat saat azan tiba. Senyumnya masih merekah. Ia tak sabar untuk menyongsong hari-hari berikutnya. Baru saja ia tadi bertemu, namun rasa rindu itu sudah menyapa relung hatinya. Ia lalu bergegas mandi dan membersihkan diri. Selepasnya, ia membuat secangkir kopi. Ia duduk sambil bersandar, membayangkan senyum manis yang baru saja ia lihat. Senyum seorang gadis yang baru saja ia kenal. Ujung rokok dibakar, asap mulai dihembuskan, rasanya begitu sempurna. Dunia kini terasa berwarna halus. Jemari lentik yang baru saja ia jabat masih terasa di kulit jemarinya.
Arini. Namanya secantik orangnya, gumam Ilham dalam hati. Ia masih saja membayangkan paras Arini hingga tiba saat kedua matanya terpejam tanpa ia sadari dia terlelap. Ilham berjalan berdua. Lengan kirinya dipeluk oleh Arini, kepala gadis itu disandarkan di lengan Ilham begitu mesra hingga dunia terasa seperti milik mereka berdua. Keduanya lalu berjalan beriringan, saling melontarkan kalimat manis dan pujian untuk kali pertama. Ini adalah momen paling bahagia yang pernah ia rasakan. Sekian lama ia menunggu, sekian banyak ia dekat dengan banyak gadis, namun kali ini ia benar-benar merasa lengkap. Mas, nanti mampir dulu ya, ajak Arini pada Ilham. Boleh, nanti kemalaman, jawab Ilham yang merasa terkejut sekaligus berbunga-bunga. Boleh dong, sekalian temani aku sampai ngantuk ya, ujar Arini sambil tersipu mendengar jawaban gadis pujaan hatinya. Seketika dunia menjadi gemerlap, entah memang berniat untuk minta ditemani atau sang kekasih ini justru punya maksud yang lain. Namun Ilham menganggap bahwa itu hanyalah ajakan agar ia bisa lebih lama bersama Arini. Tentu saja ia menyambut dengan bahagia. Keduanya bercengkrama sambil menikmati jajanan sekitar sembari menonton layar tancap yang menampilkan drama era 80-an yang syarat dengan erotika dan intrik-intrik picisan. Keduanya menatap layar sambil terus bergandengan tangan. Tubuh mereka merapat sambil sesekali terceletuk reaksi-reaksi dari adegan yang kala itu ditayangkan. Jajanan dinikmati berdua sambil sesekali saling menyuapi, menunjukkan keduanya tengah berada di puncak asmara yang hanya bisa dinikmati tanpa bisa diganggu gugat oleh apapun yang lain. Jalanan yang gelap terasa terang. Meskipun tak ada lampu di sepanjang jalan, tangan Arini melingkar memeluk pinggang Ilham yang memboncengnya. Bukan dengan sepeda, ya. Keduanya berkendara berdua dengan menggunakan sepeda motor tua milik ayah Ilham. Senyum mereka terkembang, canda tawa terdengar lirih, mengiringi gelinding ban yang menggilas jalanan berbatu yang dipadatkan dengan tanah. Hingga tak lama kemudian, keduanya pun tiba di sebuah rumah. Ayo mas, masuk dulu, ajak Arini pada kekasih yang mengantarnya pulang. Motor diparkir di halaman. Setelah pagar dibuka, keduanya bergandengan memasuki rumah sederhana yang ternyata di dalamnya begitu rapi dan juga tertata dengan ornamen-ornamen tua yang membuat Ilham merasa takjub. Tak ada orang lain, hanya ada mereka berdua. Ilham duduk di sebuah kursi yang dialasi busa tebal terbungkus kain. Arini pamit untuk masuk sebentar untuk membuatkan minum dan berganti pakaian. Tak ada foto keluarga, tak ada ornamen agama. Ruangan itu dihiasi oleh dua buah guci besar di sudut ruangan dengan bunga dari plastik di dalamnya. Tidak ketinggalan ornamen-ornamen kuno berbentuk pedang dari kayu jati yang tertempel di dinding. Ilham tertegun. Ia sedikit heran karena ia merasa jika kekasihnya terlalu berani berada di dalam rumah dengan keremangan dan ornamen-ornamen di hadapannya seorang diri. Mas, ini minumnya. Suara Arini mengejutkan Ilham yang kala itu masih memperhatikan segala pernak-pernik yang ada di sekitaran. Penampilan Arini berhasil membuat Ilham gagal fokus dan sedikit terperangah. Iya dek, jawabnya gagap. Jejaka itu merasa terpesona dan mendadak bergairah. Bagaimana tidak? Di hadapannya kini, kekasihnya itu hanya mengenakan gaun tidur tipis dengan rambut yang dicepol asal, menunjukkan lehernya yang jenjang. Bahkan gaun tidur yang ia kenakan terlihat menerawang, menampakkan lekuk tubuhnya ketika membelakangi cahaya. Keduanya merapatkan tubuh, bercengkrama, hingga pada akhirnya malam yang indah mereka nikmati berdua. Dua sejoli itu mereguk puncak percintaan yang kian melengkapi bunga-bunga yang tengah berada di perasaan mereka. Ilham terbangun, celananya terasa basah dan lengket. Derak bambu yang tengah berbenturan dihembusi angin sore membangunkannya dari mimpi yang indah. Ia mengusap wajah, mengucek kedua matanya. Lembayung senja tengah mewarnai langit sore, memberikan semburat kemerahan di antara awan-awan tebal di arah barat.
cuma mimpi. Ia merutuk kesal karena hal terindah yang barusan ia alami justru hanyalah bunga tidur siangnya. Ia tentu harus segera beranjak menuju kamar mandi untuk mencuci celana yang tengah ia pakai, juga membersihkan diri sebelum sang ayah menghardiknya seperti hari-hari sebelumnya. Hari demi hari berlalu, Ilham terlihat begitu bergairah melakukan segala sesuatu. Semangat terus menyelimutinya hingga kedua orang tuanya merasa heran. Sisi positifnya adalah anak sematawayang mereka kini menjadi begitu bersemangat untuk membantu menggarap lahan dan juga bekerja. Hanya saja Ilham kian hari kian tertutup pada orang tuanya. Ketika ditanya, ia hanya bilang tidak apa-apa. Hingga pada suatu ketika kejadian besar terjadi pada keluarga itu. Desa Sukarawuh mendadak ramai. Warga berkumpul di titik-titik tertentu di sudut-sudut desa. Mereka membawa obor, senter dan segala barang dapur. Bukan karena akan ada karnaval ataupun keramaian lain, namun karena ada berita tentang orang hilang di desa. Seorang jejaka tidak pulang berhari-hari tanpa pamit, sementara barang-barang pribadinya masih lengkap tersusun rapi di kamar. Adalah aneh. Bagaimana mungkin seorang jejaka berusia dewasa yang tak pulang berhari-hari bisa menggemparkan seluruh desa? Banyak warga yang pada awalnya menafikan kabar ini karena menganggap jika pemuda itu tengah mabuk dan tertidur di suatu tempat. Namun, kesaksian beberapa warga lain membuat peristiwa ini menjadi suatu hal yang besar. Beberapa hari lalu loh, aku lihat dia ke desa sebelah nonton layar tancap sendirian. Tapi gelagatnya itu kayak orang yang lagi pacaran, tutur seorang lelaki yang waktu itu melihat Ilham berada di desa sebelah. Namun ia terlihat seolah seperti sedang berbicara sendiri dan seperti orang yang tengah memadu kasih. Beberapa orang berasumsi bahwa Ilham tengah berpacaran dengan sesuatu yang tak terlihat, namun sebagian yang lain hanya menganggap sebagai mitos. Namun demi keselamatan Ilham dan juga demi ketenangan orang tuanya, para warga lain menafikan anggapan mitos itu dan ikut bergabung dalam proses pencarian Ilham. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan menyebar ke berbagai penjuru desa. Peralatan dapur ditabuh, dipukul, hingga menghasilkan suara yang gaduh. Warga desa yang berada di rumah dapat mendengar tetabuhan itu dengan jelas, menjauh dan mendekat. Seorang ustadz mengiringi salah satu rombongan. Rumpun-rumpun bambu, pohon-pohon besar, tepi sungai dan pemakaman diperiksa. Seluruh penjuru digeledah hingga semak belukar yang jarang dikunjungi manusia. Pada dasarnya akan ada selalu titik yang jarang terjamah di suatu wilayah, dan itu yang menjadi target utama dan disinyalir menjadi tempat Ilham menghilang atau mungkin disembunyikan. Loh, mas, apa itu mas? Seorang warga berteriak ketika ia mendapati sepeda yang tergeletak di ujung pemakaman. Loh, itu kan sepedanya si Ilham, jawab seorang tetangga yang dulu memang sempat beberapa kali meminjam sepeda saat Ilham masih berada di kota. Penemuan sepeda itu seolah menjadi sebuah titik terang. Mereka pun kembali menyusuri setiap jengkal tanah pemakaman hingga sampai ke sudut terjauh, hingga semak terimbun dan hingga rumpun bambu terbesar. Mereka bahkan menyenteri dahan-dahan pohon besar yang sekiranya kuat untuk menopang tubuh Ilham yang gempal dan sudah tentu berat. Berjam-jam lamanya mereka berkeliling menyusuri desa, namun belum ada juga kejelasan hingga pada akhirnya pencarian pun terpaksa dihentikan ketika suara kokok ayam jantan pertama berbunyi. Belum ada apa-apa, Pak. Sebaiknya kita pulang dulu dan beristirahat. Saya yakin semua orang yang ada di sini pasti lelah. Nanti kita lanjutkan lagi ketika terang ya, ucap Ustadz. Mendengar permintaan itu, sudah barang tentu orang tua Ilham ingin menolak, namun ia juga lelah. Ia tak mungkin terus egois dan meminta para tetangganya ikut memaksakan diri. Mereka juga punya keluarga di rumah. Mereka semua juga harus beristirahat karena sudah tentu kelelahan dan esok harinya harus kembali bekerja demi mengisi perut mereka. Sementara di tempat lain,
Orang yang sedang dicari-cari itu justru tengah mengaitkan jemari sembari bermasyuk memadu cinta dengan sang kekasih tanpa sadar bahwasanya ia telah menghilang beberapa hari dan menjadi pusat pencarian seluruh orang yang ada di desa. 4 hari berlalu, tapi masih tak ada tanda-tanda Ilham ditemukan. Jejaka yang tengah dicari itu masih tertidur tanpa selai benang pun benda basah berlendir menyusuri setiap inci tubuhnya. Jejaka itu masih terpejam sembari sesekali bergeliat-kegelian, kegelapan merengkuh tubuh itu. Cahaya temaram di sudut jauh ruangan menjadi penerangan satu-satunya. Rambut panjang yang tadinya halus dan lembut tergerai kini berubah menjadi sangat panjang dan kotor dengan dedaunan kering yang menempel. Rumah yang tadinya penuh dengan ornamen antik dan juga guci berisikan bunga justru berubah menjadi dinding-dinding tanah basah yang bagian atasnya meneteskan air dengan aroma anyir. Kopi yang sempat disuguhkan berubah menjadi tanah hitam dan sisa air kotor dari comberan yang entah diambil dari mana. Hanya saja sang jejaka itu masih tetap tertidur dan belum menyadari apa yang sebenarnya tengah terjadi padanya. "Mas, bangun. Sudah siang." Lentik jemari mengusap pipi Ilham yang kala itu tertidur lelap. Jejaka itu bergeliat dan perlahan membuka kedua matanya yang masih terasa berat. Ia tersenyum kala melihat sang kekasih dengan rambut yang basah dan handuk yang melilit menutup tubuh. Semua itu menjadi pemandangan terindah yang pernah ia lihat kala membuka mata selepas bangun. Hidupnya begitu berwarna, dadanya menghangat. Ia merasa seperti seorang raja. Apa yang tadinya buruk kembali menjadi sebuah kamar yang ia kenali. Kecupan mesra mendarat di pipi dan juga bibirnya. Ia tersadar sebelumnya ia belum berpamitan ketika menginap. "Ini jam berapa? Aku lupa yo. Semalam belum ada obrolan kalau ada kemungkinan menginap," tanya Ilham pada hari ini. "Baru jam 7 pagi, Mas. Ya sudah, sarapan dulu ya sebelum pulang," jawab Arini halus sambil tersenyum. Kemudian ia meninggalkan Ilham untuk berganti pakaian. Ilham beranjak dan mengenakan pakaiannya kembali seperti sedia kala. Ia membasuh muka dan berkumur-kumur untuk kemudian sarapan bersama Arini sebelum ia berpamitan pulang. Keduanya makan dengan lahap. Senyum simpul otomatis terbubuh ketika mata mereka bertemu. Dua sejoli itu tiba-tiba saja merasa malu. Wajah mereka merona ketika mata mereka bertemu. Tentu bayangan perpaduan kasih yang semalam mereka lakukan langsung saja terlintas sekelebat. "Aku pamit pulang dulu ya. Nanti malam aku kembali ke sini lagi," ucap Ilham setelah ia menghabiskan sepiring nasi goreng dan teh manis hangat di depannya. "Iya Mas, jangan lama-lama, nanti aku kangen," jawab Arini sembari tersenyum lalu menundukkan wajahnya. "Sampai ketemu nanti malam ya," balas Ilham sambil mengecup dahi dan bibir Arini sekilas kemudian meninggalkan tempat itu. Ilham berjalan kaki. Ia tidak mengingat bahwa sebelumnya ia pergi ke rumah Arini dengan menaiki sepeda gunung miliknya. Wajahnya cerah, senyum terbubuh di bibirnya karena semalam ia sudah berhasil memiliki Arini sepenuhnya. Matahari pagi terasa hangat menyentuh kulitnya. Rasanya seperti sudah lama ia tak terkena sinar matahari. Namun di antara perasaan hangat dan bahagia yang ia rasa, suara nyaring tiba-tiba saja mengejutkannya. "Lah, itu si Ilham," teriak seorang petani yang melihat jejaka itu berjalan sambil tersenyum-senyum seorang diri. Seketika para tetangga yang saat itu juga berada di area sekitar, mereka langsung menyongsong Ilham dan menyambut jejaka itu. Mereka semua merasa heran apa sebenarnya yang tengah terjadi pada jejaka itu, karena pakaian yang ia kenakan terlihat sudah kotor dan juga lusuh. Mereka pun langsung mengatakan Ilham pulang ke rumahnya, sementara Ilham sendiri justru bingung atas perlakuan para tetangganya itu. Orang tua Ilham menyambutnya dengan tangis haru. Akhirnya anak mereka kembali ke rumah di hari kelima.
Tubuhnya terlihat kotor dan pakaiannya menjadi lusuh, rambutnya berantakan dengan noda tanah dan dedaunan yang menempel. Sekilas, Ilham terlihat seperti orang dengan gangguan jiwa yang sering berkeliaran di jalanan. Ia pun langsung diantarkan ke kamar mandi, dibawakan pakaian ganti. Mumpung dia lagi mandi, tolong panggilkan Ustadz, ucap sang ayah setengah berbisik pada seorang tetangga yang sudah mengantarkan Ilham pulang. Meskipun menurut Ilham, ia tengah tersenyum sumringah, namun di mata para tetangganya justru terlihat berbeda. Ya, para tetangga dan juga orang tuanya justru melihat Ilham dalam kondisi linglung dengan tatapan kosong sambil terus meringis menunjukkan senyum. Ia benar-benar terlihat seorang yang sudah kehilangan kewarasan. Satu hal yang mereka semua yakini bahwasanya Ilham baru saja tersesat di sebuah tempat yang bisa mereka temukan. Tempat yang diselimuti tabir tipis yang tak kasat mata. Tempat yang hanya bisa ditemukan dan dibuka jika sang pemiliknya menghendaki. Seorang tetangga terlihat berjalan tergopoh-gopoh beriringan dengan Pak Ustadz yang tadinya dijemput di rumahnya. Warga desa yang memenuhi halaman rumah Ilham dan keluarganya seketika membuka jalan agar sang Ustadz dapat melewati mereka. Di ruang tamu, Ilham kala itu duduk bersama kedua orang tuanya. Tatapannya kosong dan selalu membubuhkan senyum lebar. Meskipun tubuhnya kini sudah bersih, namun perilakunya masih saja aneh. Pak Ustadz beristighfar ketika mendapati keadaan Ilham. Astagfirullahaladzim, ucapnya ketika melihat keadaan pemuda yang ada di hadapannya itu. Pak Ustadz melihat sesuatu yang tak dilihat oleh orang lain. Dalam penglihatannya, Ilham kini tengah diselimuti kabut kehitaman yang memancar dari tubuhnya. Pak Ustadz segera membacakan doa dan meminta air putih pada orang tua Ilham. Air di gelas dibacakan doa, lalu diusapkan dari kepala dan wajah Ilham. Sisanya diminumkan hingga habis tak bersisa. Ilham lantas tersadar dari rasa linglungnya dan ia terkejut karena tiba-tiba saja ia sudah berada di rumahnya. Seingatnya, ia tadi mengendarai sepeda ke rumah kekasihnya selepas senja, namun tiba-tiba saat ini ia tersadar sudah terduduk di rumah dengan pakaian yang berbeda. Loh, kok di sini? Hari ini mana? Tanya Ilham pada orang tua dan juga Pak Ustadz yang ada di depannya. Hari ini siapa? Tanya ayahnya yang mendadak merasa bingung. Ia takut jika Ilham sudah terkena gendam atau hipnotis dari orang jahat, atau mungkin lebih buruk lagi, Ilham tersesat di alam lain yang tak dapat mereka masuki. Hari ini Pak, hari ini pacarku. Semalam itu aku baru nginep di rumahnya, ucapnya mengawali cerita. Lantas Ilham segera menceritakan bagaimana mereka berdua bertemu, bagaimana mereka berdua pada akhirnya bisa bercengkrama, dan pada akhirnya mereka berdua resmi berpacaran. Pak Ustadz menggelengkan kepala. Begitu juga dengan semua orang yang mendengar penuturan Ilham. Sudah bisa dipastikan bahwa pemuda itu baru saja menjalin hubungan dengan sesuatu yang tak terlihat. Namun hal itu justru membuat mereka semua khawatir. Hal seperti ini tentu tak mudah untuk dituntaskan. Bisa saja sosok itu datang kembali dan menghantui keluarga Ilham, atau mungkin ke penduduk sekitar karena sudah memisahkan Ilham darinya. Dan benar saja, pada akhirnya semua ketakutan mereka pun terjadi. Senja menyambut gelap yang sebentar lagi akan datang. Semburat merah sudah menghiasi langit yang menaungi tanah. Para warga pulang ke rumah masing-masing selepas seharian bertani dan berladang. Suara azan dari masjid terdekat sudah berkumandang, pertanda pergantian malam sudah tiba dan sudah waktunya menunaikan ibadah untuk menghadap Sang Maha Pencipta. Desa menjadi sepi selepas Isya. Semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing untuk makan malam dan beristirahat karena harus bekerja keesokan harinya. Namun dalam istirahat, mereka yang berada di satu desa mendengar suara yang sama
Gemerincing terdengar nyaring. Suara itu datang dari arah gerbang desa. Banyak dari mereka yang mengira bahwa ada yang baru saja pulang dari kota dengan mengendari delman yang masih ada di area pasar. Beberapa yang rumahnya berbatasan langsung dengan jalan utama desa segera membuka gorden rumah. Jujur saja, mereka penasaran perihal siapa yang datang, namun apa yang mereka ekspektasikan justru berbeda dengan pemandangan yang tengah mereka saksikan. Mata mereka terbelalak dengan leher yang tercekat kala mereka melihat sebuah delman melintas dengan bayangan hitam yang menariknya. Seorang wanita dengan pakaian zaman dahulu melintas dan berbelok ke arah rumah Ilham dan keluarganya. Di belakangnya terlihat deretan tulang belulang yang diikat di buritan delman. Mereka langsung menutup gorden dan mengajak anggota keluarga masing-masing untuk segera memasuki kamar dan tidur. Tentu saja hal ini akan menjadi berita besar di keesokan harinya. Mas Ilham. Panggilan terdengar lirih di depan rumah keluarga Ilham. Suara lirih itu terdengar bukan hanya di rumah keluarga itu, tapi juga ke seluruh penjuru desa. Warga yang mendengarnya seketika meringkuk sambil memeluk anak dan istri mereka. Ayah Ilham beranjak dan berjalan menuju pintu. Ketika pintu terbuka, ia terperangah kala mendapati tamu yang berada di depan pintu rumahnya. Seorang wanita dengan rambut panjang hingga menyapu tanah, tengah berdiri berjinjit dengan luka-luka terbuka di sekujur tangan dan juga kakinya. Wajahnya kotor, penuh tanah, dengan bibir yang terus meneteskan cairan hitam yang mengalir deras dari mulutnya. Pergi, jangan pernah ganggu lagi anakku, hardik ayah Ilham pada makhluk itu. Tawa melengking terdengar menggelegar menggantikan kukuk burung hantu dan suara jangkrik di malam hari. Apa yang dilakukan ayahanda Ilham justru berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan anaknya Ilham, yang juga mendengar panggilan dari Arini itu justru dengan semangat menyongsong kekasihnya itu di ambang pintu. Ilham ditahan untuk tidak keluar, namun jejaka itu sudah terlanjur rindu pada kekasihnya. Lagi pula apa yang dilihat ayahnya itu sangatlah berbeda dengan apa yang nampak di kedua bola matanya. Arini saat itu tetaplah seperti sebelumnya, cantik dengan senyum megah, rambut hitam yang halus terurai, juga kulit putihnya yang bercahaya menunjukkan pesona gadis desa yang alami dan bersahaja. Dek, adik kok bisa di sini? Adik mau kemana? Tanya Ilham berbunga-bunga. Katanya Mas Ilham mau main ke rumahku lagi, jawabnya sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangannya agar Ilham lebih mendekat. Ketika Ilham berniat menyambut uluran tangan Arini, ayahnya lantas memukul tangan Ilham dan menariknya kembali. Ilham merasa bingung mengapa ayahnya justru bersikap seperti itu ketika calon menantunya datang berkunjung untuk menjemputnya. Pergi, jangan ganggu, cari saja yang sebangsamu, hardiknya lagi sambil menarik Ilham masuk. Lalu ia membanting pintu dan menguncinya. Ilham merasa geram karena ia tidak suka jika ayahnya bersikap seperti itu terhadap gadis pujaannya. Mereka pun lalu berdebat. Sang ayah juga menjelaskan perihal apa yang sudah ia lihat. Akan tetapi Ilham masih saja tidak percaya. Ia menganggap jika sang ayah sudah keterlaluan karena berani menghardik orang yang ia cintai. Perdebatan pada akhirnya berhenti ketika Ilham yang terus-menerus tidak percaya, hingga ayahnya pun meninggalkan Ilham dengan masuk ke kamar karena sang anak yang tak kunjung bisa diyakinkan. Desa mendadak gempar kala teriakan seorang lelaki parubaya memanggil-manggil anaknya dengan diiringi tangis yang menderu. Warga sekitaran berbondong-bondong mendatangi arah suara yang merupakan halaman belakang rumah keluarga Ilham. Mereka semua terkejut kala mendapati hal tak lazim di hadapan mereka. Di tempat itu mereka melihat ayahanda Ilham tengah duduk berlutut sambil menangis meraung. Kedua tangannya merengkuh kaki sang anak yang ternyata sudah tak lagi menginjak tanah.
Di sana, Ilham ditemukan menggantung dengan leher terlilit tali yang terikat di dua rumpun bambu yang berukuran paling besar. Ilham ditemukan tidak bernyawa dengan mata terbuka dan lidah yang menculur keluar dari mulutnya tanpa sepengetahuan dari orang tuanya. Malam itu, Ilham ternyata masih saja mendengar panggilan dari kekasihnya, namun semua itu berasal dari belakang rumah. Ilham pada akhirnya membuka pintu dan ia pun menyambut uluran tangan kekasihnya. Ilham diyakinkan untuk melakukan sesuatu agar orang tua dan juga warga sekitar tak lagi berusaha untuk memisahkan mereka berdua. Dalam ketidaksadarannya, Ilham mengambil tali plastik yang biasa digunakan untuk jemuran dan mengikatnya di rumpun bambu. Ilham lantas melilitkan ujung yang lain di lehernya dan melompat hingga akhirnya ia tergantung. Sejauh mereka mencari saat Ilham hilang, ternyata ia hanyalah tiduran di bawah rumpun bambu yang ada di belakang rumah mereka. Dan kini Ilham sudah tak lagi bisa dipisahkan dengan penunggu rumpun bambu yang kini menjadi kekasihnya, Arini. Tentunya kejadian ini lantas menjadi sebuah cerita mengerikan dan juga menjadi pembelajaran bagi mereka semua, karena merasa takut dan juga rasa trauma dengan segala masa lalu. Ayahanda Ilham menebang semua rumpun bambu tepat setelah Ilham dikebumikan. Kini Ilham bisa terus tersenyum kala ia bermasyuk dengan pujaan hatinya, Arini. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Jana. Oh, ini romansnya dapat, horornya dapat, misterinya dapat, keren banget kisahnya Bang Jana. Dan ini sudah beberapa kali sih ya kita membawakan kisah-kisah yang seperti ini, dan memang selalu ya salah satu favorit saya juga nih seperti ini, karena ya itulah, cinta bisa datang di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapapun itulah cinta. Tapi di sini bagaimana Ilham akhirnya terjerumus ke dalam asmara yang terlarang ya. Dia sudah mencintai makhluk yang berbeda dunia. Itu tidak disadari, dia pikir Arini itu adalah gadis biasa ya. Jadi memang di sini adalah tipu daya iblis sangat luar biasa. Akhirnya dia terperangkap, dan penyelesaiannya juga ini kurang bagus ya. Maksudnya penyelesaian dari keluarganya ya. Jadi ustadznya itu tidak benar-benar menyelesaikan dengan baik. Jadi masih belum dipagari mungkin ya. Dan orang tuanya juga malah berdebat. Harusnya harus benar-benar dijaga, sampai pada akhirnya dia ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa di belakang rumahnya demi untuk menyusul kekasih gaibnya. Oh, luar biasa. Jadi semua itu ada tipuan ya, tipuan. Jadi dia jalan-jalan nonton layar tancap, dia jalan boncengan naik sepeda, itu sebenarnya nggak ada. Tapi ada beberapa tetangga yang curiga, kayak dia ngobrol sendiri gitu, kayak lagi jalan sama cewek, padahal dia sendirian. Dan apa yang Ilham lihat di rumahnya hari ini itu semua adalah tipuan, bahwasanya rumahnya tidak sebagus yang dia lihat, dan sosok Arini sendiri tidak secantik yang di mata Ilham. Ini sangat mengerikan ternyata dan sangat menjijikan. Jadi luar biasa sekali. Di sini banyak hikmah yang bisa kita ambil teman-teman ya. Salah satunya di sini mungkin Ilham sendiri kurang dekat dengan Allah ya, kurang ibadahnya, sehingga dia mudah dirasuki, mudah ditipu, mudah diajak ke alam lain, yang mana pada akhirnya menjerumuskan dia ke dalam kegelapan. Dan mari yang buruk-buruk kita buang saja, kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja. Dan buat Bang Jana, kisahnya keren banget, semangat terus berkarya Bang Jana. Jangan lama-lama dong Bang Jana ngirim kisahnya, udah cukup lama nih kan teman-teman Bang Jana nggak kirim kisah. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme, kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat.
Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi di sini bisa pengalaman diri sendiri, bisa pengalaman keluarga ataupun lingkungan sekitar. Apabila mungkin teman-teman berkenan untuk dibawakan di channel Ilo Ekstrim ini, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Senyamannya teman-teman aja, kirimin aja langsung ke nomor kami, ke WhatsApp kami ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar karena masih harus melalui proses penggarapan ya, agar bisa lebih dinikmati lagi oleh teman-temannya yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.